Akhir-akhir ini kita menemukan eksoplanet yang jaraknya ribuan tahun cahaya. Kita turun ke kedalaman laut dan menaklukkan puncak-puncak tertinggi, kita mempelajari fisika kuantum dan merakit komputer kuantum, tapi entah kenapa kita masih belum tahu tentang cahaya-cahaya aneh di langit malam. Beberapa di antaranya masih belum dapat dijelaskan, beberapa mungkin berubah menjadi penemuan yang tak terduga, dan yang lainnya hanyalah tipuan berskala besar. Kita mulai dari bola api yang paling misterius. Cahaya ini muncul secara berkala di dekat kota Marfa di Texas Barat. Cahaya seukuran bola basket ini tiba-tiba muncul entah dari mana di tengah malam. Cahaya ini berkedip-kedip, terbagi menjadi dua, dan melesat ke angkasa beberapa kali dalam setahun. Selama beberapa generasi, orang-orang telah melihat cahaya berwarna biru, putih, kuning, dan lainnya. Keberadaan cahaya-cahaya ini bukan hanya legenda, melainkan fakta yang sudah dikonfirmasi oleh para ilmuwan. Tapi mereka masih perlu menjelaskan asal-usulnya. Seorang penggembala lokal pertama kali melihat cahaya Marfa pada tahun 1883. Awalnya dia mengira itu adalah api yang dibuat oleh suku Apache. Para tetangga memberitahu si penggembala kalau mereka juga melihat cahaya misterius itu. Mereka semua memutuskan untuk menguji teori tentang suku Apache, dan ternyata itu salah. Gak ada jejak api di tempat cahaya-cahaya itu terbang. Kemudian pada tahun 40-an, pilot-pilot dari lapangan terbang Midland terdekat melihat cahaya Marfa. Mereka juga ingin mencari tahu rahasia dari fenomena ini, tapi tidak menemukan apapun. Semakin banyak orang yang melihat cahaya aneh ini, banyak dari mereka yakin cahaya-cahaya itu adalah kapal-kapal dari peradaban luar angkasa. Yang lain mengatakan itu adalah jiwa-jiwa dari roh yang mengembara. Tapi teori ilmiah tampaknya jauh lebih realistis. Sekelompok mahasiswa fisika melakukan penyelidikan sendiri dan mendapati bahwa cahaya-cahaya itu adalah lampu mobil yang melintas di jalan raya terdekat. Oke, beberapa cahaya memang terlihat seperti lampu mobil, tapi bagaimana dengan cahaya yang melayang di langit dan berubah warna? Ini mungkin ilusi optik yang terjadi saat lapisan udara dingin menekan lapisan udara hangat. Kamu bisa mengamati efek visual yang sama di lautan saat kamu melihat sebuah kapal seolah melayang di cakrawala. Tapi, kalau cahaya-cahaya ini berasal dari lampu dan ilusi optik, kenapa orang-orang hanya melihatnya beberapa kali dalam setahun? Versi lain dari asal-usul cahaya tersebut menyatakan kemiripannya dengan cahaya rawa. Kamu bisa melihat bola-bola terang misterius melayang ke langit di tengah malam. Zat-zat organik seperti ranting, daun, dan pohon yang tumbang terurai di wilayah basah dan mengeluarkan gas fosfin serta metana. Ketika bersentuhan dengan oksigen, zat-zat ini akan terbakar, tapi nggak ada tempat basah seperti itu di Texas Barat. Dari mana gas ini mungkin berasal? Ada banyak cadangan minyak dan gas alam di perut bumi di wilayah ini, dan semua zat ini dapat mengandung fosfin dan metana. Kedengarannya realistis, tapi para ilmuwan belum mengonfirmasi versi ini. Insinyur Dirgantara James Bunnell menjelaskan sifat cahaya Marfa sebagai muatan listrik yang gak biasa. Zat padat seperti mineral dan berbagai kristal menghasilkan listrik saat di bawah tekanan, dan energi bawah tanah ini menyembur keluar dalam bentuk cahaya warna-warni. Tapi ilmuwan ini gak bisa membuktikan teorinya. Cahaya Marfa masih menjadi misteri. Mungkin kamu bisa memecahkannya? Cahaya lain mengejutkan orang-orang di Norwegia di kota Hesdalen. Cahaya Hesdalen gak seperti fenomena serupa lainnya sering muncul di langit malam. Tentu saja orang-orang sudah sering merekamnya dengan kamera. Dari tahun 1981 hingga 1984, cahaya Hesdalen muncul 10 hingga 20 kali dalam seminggu. Sekarang orang-orang melihatnya 10 hingga 20 kali dalam setahun. Bola-bola raksasa ini melayang di udara, berpendar, berkedip, dan bergerak sangat cepat. Selain itu, bola-bola cahaya ini bisa melayang di udara selama beberapa detik hingga beberapa jam. Meskipun sudah berkali-kali direkam dengan kamera, para ilmuwan masih belum bisa mempelajarinya. Cahaya Hesdalen sangat terang, dan jika kita memahami sifatnya, kita bisa menciptakan sumber cahaya dengan menggunakan energi alternatif yang belum diketahui ini.
Sejauh ini ada beberapa teori seputar cahaya ini. Fisikawan berpendapat bola-bola itu muncul ketika awan debu yang mengandung skandium terbakar di udara. Skandium adalah logam ringan berwarna perak. Ada banyak endapan zat ini di lembah di tempat orang-orang mengamati cahaya Hessdalen. Teori lain mengatakan bola-bola tersebut merupakan hasil akumulasi kristal makroskopik dalam plasma debu. Plasma ini terbentuk ketika udara terionisasi dan bla bla bla. Singkatnya, ini adalah hipotesis ilmiah kompleks yang belum terbukti kebenarannya. Para ilmuwan butuh banyak dana untuk mempelajari cahaya Hessdalen. Para peneliti mencoba menarik investor dengan mengatakan bahwa mekanisme cahaya Hessdalen dapat mendukung terobosan teknologi berbasis cahaya. Beberapa cahaya paling terkenal di dunia muncul di Phoenix, Arizona pada tahun 1997. Puluhan ribu orang melihat dua fenomena aneh pada hari itu. Yang pertama adalah segitiga terbang raksasa. Sekitar pukul 20, beberapa cahaya muncul di langit berbaris membentuk segitiga. Cahaya-cahaya itu terbang dalam formasi yang sama melintasi Phoenix dan menghilang jauh ke angkasa. Fenomena kedua dimulai sekitar 2 jam kemudian, orang-orang melihat cahaya melayang-layang di langit. Cahaya-cahaya itu nggak membentuk segitiga dan bergerak bebas, menyala terang, terbang ke arah yang berbeda, dan menghilang di balik pegunungan di barat daya Phoenix. Masyarakat ketakutan, mereka menelpon polisi dan melaporkan adanya cahaya-cahaya aneh. Banyak yang yakin itu adalah pesawat-pesawat dari peradaban luar angkasa, tapi penjelasannya muncul tidak lama kemudian. Kedua insiden itu berasal dari latihan pesawat terbang. Pada kasus pertama, orang-orang melihat beberapa pesawat berbaris membentuk segitiga. Pesawat-pesawat itu terbang di atas Phoenix dan mendarat di pangkalan udara di dekatnya. Pada kasus kedua, latihan diadakan menggunakan roket penerangan. Beberapa pesawat menjatuhkan roket bercahaya yang mendarat dengan parasut kecil dalam waktu yang lama. Roket-roket itu terbakar di udara dan kemudian menghilang di balik pegunungan. Penjelasan yang cukup logis sih, tapi kemudian hampir 10 tahun berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Pada tanggal 21 April 2008, kantor polisi Phoenix menerima ratusan pesan dari penduduk yang khawatir karena telah melihat cahaya aneh di langit. 4 bola terang melayang di atas kota berubah-ubah bentuknya. Bola-bola itu membentuk segitiga, lalu persegi panjang, kemudian menghilang satu persatu. Polisi menghubungi lapangan terbang terdekat, tapi mereka mengatakan radar tidak mendeteksi benda apapun di langit. Kalau memang benda-benda itu berwujud, radar pasti akan menangkapnya, kan? Polisi tidak memiliki penjelasan, para pengawas lalu lintas udara juga nggak tahu itu benda apa. Kasus ini menimbulkan kehebohan di masyarakat, banyak yang mulai mengingat kembali fenomena yang terjadi 1 dekade silam dan sekali lagi mengatakan itu adalah pesawat luar angkasa. Tapi semua perselisihan berakhir 2 hari kemudian. Seorang pria menelpon televisi lokal dan mengakui dia telah menciptakan cahaya tersebut dengan menggunakan suar dan balon helium. Dia mengikatkan suar ke balon, membakarnya dan menerbangkannya ke udara. Beberapa menit kemudian, dia mengulangi langkah ini, begitu seterusnya hingga 4 kali. Banyak saksi mata yang gak mempercayai cerita ini dan terus bersikeras bola-bola misterius itu berasal dari luar angkasa. Tapi mereka salah, radar akan mendeteksi jika ada benda dengan permukaan logam yang terbang di sana. Balon ringan dan suar terlalu kecil untuk dideteksi oleh radar. Kedua, semua cahaya itu terbang ke arah timur, angin bertiup ke arah yang sama pada hari itu. Ketiga, waktu pembakaran. Roket sinyal menyala sekitar 20 menit, ketika salah satu cahaya meredup, cahaya kedua padam setelah beberapa menit. Dan yang terakhir padam sekitar 20 hingga 30 menit setelah sinyal pertama dinyalakan. Para saksi mata menyebutkan durasi waktu yang sama. Salah satu penduduk setempat adalah tetangga dari pria yang mengaku melakukan tipuan tersebut. Saksi ini melihatnya menyalakan suar sekitar pukul 20, kira-kira pada saat panggilan ke polisi dimulai. Cahaya Phoenix menjadi contoh bagus tentang betapa mudahnya menipu orang lain dan menyebabkan kehebohan.